Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini ada motor Supra 125 mas. Ini mengeluh rem belakang ini nggak berfungsi. Ternyata baut nempelnya patah ya. Jadi rem ini nggak berfungsi ya. Ini pedal saya tekan rodanya masih muter mas. Ngelos ya rem ini. Nah kalau seperti ini pasti master remnya ini macet mas, jadi dia gak mau turun ya master rem yang ini. Nah pedal ini terasa masih normal, itu karena ada per besar ya. Nah itu jadi rasanya seperti kayak masih normal, padahal ini yang bermasalah master remnya ya. Oke, ini sudah saya lepas. Lalu di sini ada karet o-ringnya ini, penutup debunya ini kita lepas mas. Nah ini kotor ya karat, jadi kita harus lepas semua mas. Knalpot semuanya kita lepas ya. Lalu di dalam sini ada penguncinya mas, ini kita lepas menggunakan tang snap ring ya, menutup snap ring menutup. Untuk penguncinya ini juga karat ini mas, agak susah jadinya. Nah ini patah mas, ternyata sudah karat ya penguncinya. Ini agak susah ya, memang perbaikan rem cakram belakang Supra ini agak susah ya. Kita lepas ini dulu mas, selang minyaknya ini kita lepas dulu ya. Kita lepas semuanya sudah dulu, cari penyumpal, kita sumpal ini selangnya mas, supaya minyaknya enggak tumpah ya. Oke seperti ini. Kemudian ini juga kita lepas sekalian mas. Untuk posisinya diteliti ya. Oke. Nah di sini ada ring mas, ini ya, ini jangan sampai hilang ya. Ada dua, atas dan bawah. Nah seperti ini, jangan sampai hilang ini mas, diteliti ya. Oke tinggal ini mas, ini ini harus kita lepas dulu mas, tapi kondisinya seperti ini. Saya coba lagi mas, dicoba lagi, siapa tahu bisa. Mungkin ada kawan-kawan yang mengalami hal sama ya, motornya Supra 125 cakram belakang ini macet, mungkin bisa membantu video ini ya. Jadi perbaikannya gimana seperti itu ya. Oke susah mas ya, ini saya lepas dulu aja mas. Ini kebetulan nggak ada penguncinya, ini untuk penyetelan pedalnya ya. Ini saya lepas saja supaya nggak menghalangi, karena saya terhalangi ya. Untuk karet ini juga saya lepas, nanti kita ganti. Nah di dalam sini ada penguncinya mas, ini harus kita lepas dulu ya, kalau enggak kita nggak bisa ambil master remnya ya. Oke ini sudah bisa kayaknya mas. Oh patah mas ya, patah juga. Oke ini sudah bisa, ini harusnya. Coba saya tarik. Nah akhirnya, nah seperti ini kondisinya. Nah itu ya, di dalam situ master remnya mas. Nah itu macet kan ya, dia tidak bisa kembali turun seperti itu, makanya rem ini tidak berfungsi ya, karena pemompa minyaknya enggak berfungsi ya. Itu macet di dalam. Master rem ini kan ibaratnya pompa minyaknya seperti itu ya. Ini bisa kita lepas
dari atas ini mas, kita pukul ya, tinggal kita pukul. Oke, kemudian untuk ini baut nempelnya ini coba saya las mas, saya lepas menggunakan las, apakah bisa? Saya ragu tidak bisa ya, karena biasanya ini repot ya, tapi kita coba saja. Wah, ternyata nggak bisa mas, patah ini ya, patah. Nah ini mas, nah itu patah ya. Wah ini agak repot ini, coba saya pur saja ya. Oke ini mas, terpaksa saya pur ya, ini saya pur dan ini nanti coba saya senai aja. Nah ini mas, jadi saya senai menggunakan ini baut 10 ya. Tetapi ini ujungnya saya bikin runcing. Oke, seperti ini. Semoga saja ini rapat ya. Nah ini sudah saya bersihin semua mas. Ini piston juga sudah saya bersihin ya. Lalu untuk ini bracketnya, ini biasanya karat mas, jadi ini juga kita bersihin dulu ya. Pastikan bracketnya ini bisa bergerak lancar mas, dikasih gemuk atau grease ya, supaya supaya bisa bergerak bebas. Ini harus bisa bergerak seperti ini mas, maju mundur ya, jangan sampai seret. Kemudian di sini ada plat seperti ini mas. Ini di bagian sini kan ada yang bengkok, ini kita taruh di bagian kiri seperti ini. Nah itu untuk menahan kampasnya nanti ya. Kemudian ada satu lagi, nah seperti ini bentuknya mas. Ini di bagian sini pemasangannya. Ini fungsinya untuk supaya kampas itu enggak keter ya. Ini kalau dibalik nggak bisa mas. Nah ini nggak bisa ya, jadi jangan khawatir kebalik. Nah untuk posisinya di sini ya. Oke, kemudian ini kampasnya. Nah seperti ini mas. Ini kan kampas ini kan tertahan oleh plat tadi ya, bagian ujung kampasnya itu. Nah jadi ketika piston ke dalam, kampas ini enggak lepas ya, atau enggak nyelip seperti itu. Kemudian kampas ini kan bisa bergerak bebas ya, untuk kampas yang bagian dalam sini yang berpepetan dengan pistonnya itu. Lalu untuk kampas yang ini, nah ini diam kampas ini mas. Oke, kita baut, kita pasang. Nah seperti ini mas. Oke ya, tinggal kita pasang. Nah untuk selangnya ini juga kita pasang. Di sini juga ada ringnya mas, ada ring ya 2. Nah ini jangan sampai hilang ya, karena jika hilang itu minyaknya bisa bocor ya. Jadi kita pasang. Nah seperti ini. Untuk baut ini juga dudukan selangnya ini kita pasang mas. Oke seperti ini mas ya, tinggal kita pasang rodanya. Nah ini sudah kepasang,
pastikan posisinya sudah tepat, rantai kita pasang juga ya. Nah lalu kita pindah ke sini mas, ini kita pasang untuk master remnya tadi ya. Nah ini dibersihin dulu mas, pastikan bersih ya, itu dalam-dalamannya pastikan nggak ada debu. Nah ini master remnya sama dengan Satria SU sama. Nah ini pirnya kita pasang mas, yang di bagian sini pir yang sisi kecil ya, kemudian yang sebelah sini sisi yang lebar ya, jangan dibalik. Oke, tinggal kita masukin master remnya ini, kita lumasi menggunakan air sabun mas, bisa ya, nggak apa. Ini tinggal dimasukkan, jangan sampai karetnya nyelip terjepit ya. Nah seperti ini, lalu kita pasang. Nah ini saya bersihin dulu mas. Nah ini ya sudah bersih, jadi pemasangan ini harus bareng dengan penguncinya ini mas. Oke seperti ini ya, penguncinya ini ada yang sisi tumpul, ada yang sisi tajam. Ya untuk yang sisi tajam ini menghadap ke atas ini mas, keluar ya. Nah untuk pemasangannya seperti ini, ditekan dengan jari, lalu penguncinya ini kita masukkan ya. Oke seperti ini mas, ini sudah kepasang ya, sudah masuk, tinggal dipaskan saja. Kemudian kita pasang karet ini juga pelindung debu ya. Nah untuk pelindung debu ini harus masuk sampai ke celah yang bagian tengah sini ya, jadi ini kita tekan sampai masuk mas. Nah kemudian bagian yang sempit ini kita taruh di tengah-tengah sini mas. Nah seperti ini ya. Nah oke, ini sudah beres, sudah selesai ya, tinggal kita pasang. Ini tadi ini adalah mur untuk setelan pedal remnya ya, jadi pedal rem itu bisa kita setel keras atau kita setel ringan, itu dari sini penyetelannya. Kemudian ini juga kita pasang. Nah seperti ini mas. Oke, baru kita pasang ke postepnya sini. Nah untuk pedal remnya ini kita lumasi dulu mas ya, biasanya di sini seret. Nah pemasangannya seperti ini mas ya. Nah, oke seperti itu. Lalu ini saya pasang dulu untuk selang remnya. Di sini tadi ada ringnya, ini jangan dilupakan, ada dua. Nah ini ya, ini ada dua. Oke, atas dan bawah ya. Kemudian baru kita pasang ke sini nih. Nah untuk pemasangan posisi selang remnya ini jangan sampai kebalik juga mas, jadi seperti ini ya. Bentar. Nah seperti ini mas, jadi selangnya ini posisi selang ke sini ya, kemudian di sini akan ada patokannya. Nah itu harus mentok ke sini mas. Dan baru kita pasang selang tangki cadangan minyak remnya ini.
Oke, seperti ini. Nah, jadi selang rem yang ini tadi mas, itu master remnya pastikan benar ya. Nah, jika sudah benar semua nih, tinggal kita pasang ke sini mas. Nah, posisinya kan seperti ini ya. Nah, jadi penempatan selang-selangnya tadi itu jangan sampai kebalik, jangan sampai keliru ya. Nah, ini tinggal kita baut mas. Bautnya menggunakan baut 10 ya, kunci T10. Ini cuma ada 2 ya mas ya. Oke, ini tinggal kita kencengin mas. Nah, lalu kita pasang juga pengunci yang bagian bawah sini. Nah, oke, seperti ini mas ya. Nah, seperti ini. Di sini ada lubang, ini juga harus kita kunci mas. Nah, supaya nggak lepas ya. Oke, jika sudah kepasang semua, pastikan semua bautnya sudah kenceng mas ya. Nah, baru kita pasang ke tempatnya semula sini mas. Nah, ini sudah kepasang mas ya. Lalu untuk tempat minyaknya ini harus kita ambil dulu mas ya, dari dalam sini mas. Jadi harus buka covernya ini, kita keluarin seperti ini mas, supaya lebih mudah ya. Nah, ini dia yang paling mungkin kawan-kawan agak susah cara memompanya. Nah, kalau saya menggunakan tang yang tumpul mas ya, bukan tang yang tajam. Jadi di selang yang bagian sini, selang minyak bagian sini ini saya jepit, lalu saya tekan pedalnya, saya jepit, saya lepas, saya jepit, saya lepas, seperti itu tangnya ya. Jadi sambil kita pompa, tang itu menjepit dan membuka ya. Tetapi di bagian sini mas menjepitnya, bukan di bagian belakang sini ya. Jadi menjepitnya di bagian depan atau berdekatan dengan master remnya itu ya. Nah, sekarang saya coba pompa, dan kawan-kawan coba lihat ke bagian belakang juga ya. Ini minyak saya isi dulu, dan tang ini saya tekan ya. Kemudian ini coba saya pompa. Lalu kawan-kawan coba perhatikan ke belakang dan perhatikan minyak rem ini. Nah, itu minyak perlahan mulai habis, dan pada tang yang saya pegang ini juga terasa ada tekanan ya. Nah, di bagian belakang itu juga ada gelembung-gelembung udara yang mulai keluar ya. Oke, itu bagian belakang. Nah, jadi tang ini saya jepit, saya lepas, saya jepit, saya lepas seperti itu ya, sambil pedal ini saya tekan-tekan. Nah, jika minyak ini sudah mulai habis mas, kita isi ulang lagi ya, jangan sampai kehabisan ya. Nah, kita isi ulang seperti ini, dan kita pompa lagi ya. Nah, itu bagian belakang itu sudah muncrat, dan di tang yang saya pegang ini terasa keras ya. Jika sudah seperti itu, baru kita kencangkan baut nepel bagian belakang ini mas. Oke, jika baut nepel sudah kencang, kita pompa lagi. Nah, ini sudah mulai kerasa, sudah normal ini. Nah, ini sudah berfungsi mas. Nah, rem ini sudah berfungsi ya. Nah, baut yang ini, baut nepel ini tadi kayaknya ini sudah aman ini. Kayaknya sudah nggak bocor ini. Oke, ini sudah kenceng ya. Mudah-mudahan ini nggak bocor ya. Dan rem ini sudah berfungsi ya mas.
Jadi begitu cara memompa minyaknya ya, kalau versi saya dengan cara saya. Nah ini sudah normal sekali nih mas remnya, pengeremannya sudah mantap ini. Nah oke ya, pengereman sudah berfungsi dengan baik ya. Baut nempel ini juga kayaknya sudah aman, nggak bocor ini, mudah-mudahan juga aman ya. Jadi seperti itu ya kemungkinan. Ini minyak tinggal kita kembalikan ke tempatnya semula ya. Seperti itu cara perbaikan rem belakang Cakram Supra 125 ini ya. Oke. Nah ini mas sudah terpasang semua. Pengereman sudah jos, sudah mantap ya. Oke, mantap sekali mas. Untuk baut nempel ini juga kayaknya aman ini ya, gak bocor ya, semoga saja sudah aman. Nah bagi kawan-kawan nih yang mungkin pengeremannya kurang pakem, bisa dicuci dulu menggunakan air sabun ya mas. Jadi pastikan piringan Cakram ini bersih, keset ya, bisa dicuci menggunakan air sabun, nanti insya Allah bisa pakem lagi pengeremannya ya. Nah mungkin seperti itu ya cara perbaikan rem Cakram belakang Supra 125 ini.